Tiga kali. Oh, pas ini jatuh dicocok-cocok. Teman yang lain pakai nolongin kan lagi Pakai batu. musuh juga. Pakai batu, pakai parang dengan pakai kayu. Aduh, semuanya. Ya, Dari lapangan itu. di lapangan. Itu menggunakan batu. Batu untuk parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, berkaitan dengan masalah bentrok antara PWI-LS dengan FPI yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah kemarin itu, ini sudah menemukan titik terang permasalahan teman-teman. Orang yang sudah terkena sabetan sajam sudah mulai sadar dan menceritakan. Akan tapi ya teman-teman, dari pihak Bapak Rizik Syihab itu malah memframing dan menfitnah, yaitu PWI-LS lah yang memulai menyerang duluan. Ketika terjadinya bentrok itu, PWI-LS ini sudah menegosiasi ya. Kenapa ini masih berlanjut acaranya? Karena apa? Karena Rizik Syihab ini ceramahnya hanya memprovokasi, mengadu domba. Ini bisa merusak yaitu pemikiran-pemikiran ya orang-orang muda ataupun orang-orang tua yang di sana teman-teman. Karena ceramah isinya kan memprovokasi, mengadu domba. Jadi nggak ada adem-ademnya gitu teman-teman. Tapi ketika bernegosiasi, Laskar PWI-LS ini dilempari batu. Itu awal mulanya seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Dan yang terkena sabetan sajam itu adalah dari PWI-LS. Jadi berarti yang membawa sajam itu adalah dari FPI. Namun Bapak Rizik Syihab ini kan playing victim ya teman-teman. Di videonya itu Allahu Akbar ya, fitnahnya itu sangat luar biasa. Seakan-akan yang menjadi korban. Katanya sekarang ini Laskar kita yang berjuang terkena pedang oleh PWI-LS, Laskar Setan. Nah seperti itu teman-teman. Padahal yang terkena sabetan sajam itu adalah dari PWI-LS. Disinilah ya kita bisa melihat liciknya Bapak Rizik Syihab. Nah maka dari itu jangan sampai kita itu tertipu dengan omongan-omongan yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab. Nah coba mari kita simak videonya. Pada saat itu gimana sih ininya awalnya? Belok Kronologinya yang saya ingat, serangan gitu loh. Wah, gitu kan. Batu suara nah gitu ada yang mau menyerang kan, sangat posisi lari ke pinggir. Itu ada gang kayak gini. Udah di gang itu banyak orang. Banyak PWI juga. Nah, saya yang di depan. Nah, ada yang dari sana mau masuk, saya tampanin pulang gitu. Itulah. Terus saya lempar batu gitu sampai pinter-pinter saya. Terus pakai sarung, saya kan alatnya sarung, lah itu sarungnya itu ngebuk jatuh, lah itu saya jatuh. Lah tuh kan ya teman-teman ya, jadi Laskar PWI-LS ini nggak membawa sajam, apalagi yang dituduhkan oleh Bapak Rizik Syihab katanya PWI-LS ini menyerang FPI membawa pedang. Waduh, kalau ngomong itu ya suka playing victim teman-teman ya. Orang yang menyerang bawa sajam itu siapa? Tapi ini malah dibelokkan gitu ya ceritanya. Jadi seakan-akan ya intinya membalikkan fakta gitu ya. Jatuh itu lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah saya mati. Nah, terus ini kenanya itu pas jatuh. Iya, jatuh itu udah terasa saya. Udah tahu itu. Udah enggak tahu saat rasanya, pokoknya saya nerang, saya jatuh, terus saya hidup lagi itu di mobil. Jadi Bapak ini ya nggak sadar gitu setelah jatuh, nggak sadar gitu ya. Mobil diambil sepatunya itu. Jenengan anu Pak, berarti jenengan kenging panjenengan pun dawah nih. Ya kulo jam ambruk. Pas ambruk pas anu dereng nggih. Kulo perang niku bener swara bres niku. Lah kulo langsung sarung niku ngamper bonge sing gedhe apa dene ora kuat bu. Tiba kula niku. Jadi memang nek ora salah kok ya nek ana kaya got kae Mas. Iya, salah itu. Perasaan saya gitu langsung saya jatuh udah. Saya jawab langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun itu. Lah tuh prosok-prosok. Berarti kenanya sajam berarti pas waktu jatuh. Pun niku. Berarti Kemungkinan benar. Jadi nggak pernah sakit. awalnya itu memang ada. Soalnya nanti saya ngatekan itu sebelum itu awal saya kira. Di sana kan. Dari lapangan itu. Di lapangan. Itu menggunakan batu. Batu untuk parang. Pakai Ya. Jadi saksinya itu menjelaskan ya batu ya parang. Nah, padahal teman-teman ya, ada yang sudah terjun ke lokasi itu, di situ memang tempat yang kejadian itu nggak ada semestinya kayak batu-batu dari warga. Jadi itu ternyata sudah disediakan, sudah disiapkan oleh Laskar FPI. Sudah dipersiapkan yaitu untuk apa? Untuk dilemparkan ke PWI-LS teman-teman.
Nah ini terus kemudian ini ya korban ini menceritakan mereka bawa pedang ya, parang gitu. Nah teman-teman, kita bisa melihatnya. Kalau saya lihat bapak ini memang jujur apa adanya yang diceritakan. Itu ada yang mengatakan itu PWLS kayak dukun, orangnya gelap-gelap. Yang jadi anggota Laskar PWLS ini rata-rata orang-orang sepuh ya. Orang-orang sepuh, kerjanya petani ya. Kerjanya petani. Ya wajar saja kalau ke sawah itu kan ya wajahnya gelap, ireng karena kena panas. Ini kok malah disamakan dengan dukun. Kalau pakai seperti apa ini belangkon itu bukan dukun ya teman-teman. Ada orang yang kalau pakai belangkon itu dikira dukun. Yaitu adat budayanya orang Jawa ya. Kalau Habib itu pakai sorban. Nah seperti itu teman-teman. Lalu kalau kemudian ada yang memakai belangkon dukun. Nah nanti kalau saya pakai belangkon masa saya dukun gitu ya. Ya enggak gitu ya cara itu mencerna pemikiran tuh, masa yang pakai belangkon dikira dukun gitu ya. Kayaknya baju kayak nganu sing ngetol niku nganu karyawan ning ngetol niku. Rompi. Rompi setengah kaya putih gitu. Putih hijau. Lha kuwi sing lawan kula niku. Jadi waktu kena parang mata segala macam, tadi nggak sakit, Nggak sakit. Oh sudah. Kata ketum, itu ketum udah bilang, menurut saya bunda katanya Kak Jaber, teman-teman yang menjadi korban itu pasti tidak merasakan sakit saja, tidak merasakan sakit katanya. Contohnya berarti saya ini orang kedua yang saya dengar bahwa dia tidak merasakan sakit. Khairul Anam yang dari Kebumen. Pas korban pertama datang, berdarah-darah gini. Kebetulan kita yang masak-masak itunya. Terus ini kenapa? Kena batu bun. Oh, aku berani kan bersihin. Terakhir ininya nih, ambil aqua. Dibersihin ya, begitu dikocorin ke sini, lukanya lebarnya segini, panjangnya segini. Ternyata itu bukan sajam. Tapi anaknya gini aja. Nggak sakit katanya. Dan itu udah prediksi ketum, itu keajaiban wali songonya di situ kata ketum. Ini Mbak Mona ini kan yang lihat kan pada batu jatuh itu kan dicocok-cocok 3 kali. Oh, pas ini jatuh dicocok-cocok. Teman yang lain nolongin kan lagi pakai batu. Musuh juga. Pakai batu, pakai parang dengan pakai kayu. Aduh, semuanya. Ya Allah. Saya kemarin pas pada waktu di rumahnya. Ngeri kan teman-teman ya. Ini kalau Indonesia ini ya permisalannya, kalau seumpama FPI ini menjadi mayoritas, entah seperti apa ya teman-teman ya. Kita nggak tahu ya, mereka itu memang ya identik dengan kekerasan. Kalau yang nggak sepaham mereka ketika dikritik, ya maka akan diintimidasi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak heran ya, ketika PWLS ini ingin membubarkan ya, yaitu acaranya Bapak Rizik Syihab yang katanya pengajian. Tapi isinya ya kita tahu sendiri jejak digital seperti apa teman-teman ya. Menghina, ngajak-ngajak perang, asa golo, asa inilah. Aduh, saya nggak habis pikir, itu bukan cucu Nabi. Pokoknya itu bukan cucu Nabi kalau memprovokasi umat untuk seperti itu, untuk berperang teman-teman ya. Jadi PWLS ini nggak didoktrin yaitu untuk melukai FPI teman-teman. Nggak didoktrin seperti itu. Apalagi membantai saudara sesama kaum muslimin. Itu yang pertama, PWLS tidak didoktrin seperti itu. Nah, berbeda dengan FPI ini sudah didoktrin oleh Bapak Rizik Syihab. Yang dimana Bapak Rizik Syihab ini sudah mengatakan bahwasanya akan mengomandokan perang, asah golo, asah celurit, asah pedang, suruh pokoknya tajamkan gitu ya, suruh asah itu. Nah, di situ mereka sudah didoktrin ya. Untuk apa? Ya untuk membantai PWLS. Makanya ketika ada acara di Pemalang itu sudah disiapkan teman-teman. Nah PWLS ini nggak didoktrin. Kalau PWLS didoktrin membawa sajam ya nggak tahu berapa orang yang akan meninggal teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya, PWLS ini tidak didoktrin. Karena apa? Karena tahu mereka itu ingin menyadarkan mukibin saudara sama kaum muslimin yang selama ini didoktrin, menyesatkan oleh Habib Rizik Syihab gitu teman-teman ya. Kalau didoktrin ya beda cerita gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita jangan mau ditipu oleh orang-orang keturunan Yaman ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, tapi kenyataannya mereka itu bukan zuriat baginda Nabi SAW. Jangan mau kita itu dibodohi oleh mereka. Tunjukkan buktinya kalau ente itu adalah zuriat baginda Nabi SAW. Coba mari kita lanjutkan ya. Untuk mengklarifikasi ini biadabnya udah kayak PKI. Iya. Padahal Pak Dim waktu kondisi sudah tidak berdaya. Iya. Memang rekam jejaknya memang seperti itu. Terus kita menjelaskan
jelaskan ke masyarakat juga seperti itu. Nggak apa-apa, sekarang yang berhadapan langsung PBI yang berani. Tunggu saja kalau BWI katanya mau dibubarkan seperti ini, mau nggak dibubarkan, kita organisasi resmi, jabatan bisa. Justru FPI yang organisasi terakhir sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan, terus yang sekarang ganti mau forum persaudaraan juga belum ada. Belum ada Kemenkumhamnya. Dan atribut beserta instrumen di dalamnya tetap itu aja. Terus seperti itu. Jenengan kalau berkaitan dengan FPI itu kan forum di luar, itu kan bukan namanya forum persaudaraan Islam. Itu kan berarti membentuk organisasi baru. Ya. Nah, dia itu di luar itu sudah member bahwa itu tidak ada shiftnya gitu. Belum teman-teman. Makanya nanti Mas wartawan tolong disampaikan bahwa organisasi forum perjuangan Front Persaudaraan Islam itu tidak ada dan punya izinnya dan punya gitu. Karena itu selalu diberlakukan di Mensos. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Laskar PWI LS ini ya resmi teman-teman ya. Kalau FPI ini kan sudah dibubarkan, lalu kemudian mendirikan lagi FPI juga. Ya, yang mendirikan siapa? Ya sama juga ketuanya Bapak Rizik Syihab. Jadi nggak jauh beda dengan yang awal. FPI dibubarkan, timbul lagi FPI. Nah pertama FPI adalah Front Pembela Islam. Yang kedua dibubarkan, bangkit lagi namanya FPI, Front Persaudaraan Islam. Itu sama saja ya. Pemikirannya, ideologi, ajarannya ya sama saja. Jadi ya itu termasuk adalah ilegal teman-teman. Nah maka dari itu ya harusnya pemerintah ini harus bertindak tegas teman-teman ya, harus bertindak tegas. Jangan sampai Indonesia ini perang saudara yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah seperti itu teman-teman ya. Intinya kita ini sesama kaum muslimin jangan sampai kita itu terpecah belah ya. Untuk para mukibin sadarlah, jangan mau dibodoh-bodohi, diperbudak oleh mereka dengan mengembel-embel, kami zuriat Nabi, kamu harus ikut saya, harus bela saya, harus ini dan itu ya. Nanti kalau ente tidak mau membela saya, tidak mencintai saya, nanti ente tidak mendapatkan syafaat. Sekarang buang semua doktrin-doktrin yang menyesatkan dari Habib-Habib Ba'alawi teman-teman. Mereka itu ingin menguasai Indonesia. Yang pertama apa? Mengadu domba antara yaitu pribumi dengan pribumi. Nah itu seperti itu teman-teman, sama seperti yaitu penjajah Belanda dulu seperti itu, mengadu domba antara pribumi dengan pribumi. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.